Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, izinkan saya menyampaikan pemahaman saya terkait cara merumuskan tujuan pembelajaran. Ini ada tiga pendekatan. Yang pertama, tujuan pembelajaran secara langsung berdasarkan CP atau capaian pembelajaran. Yang kedua, ini berdasarkan analisis kompetensi dan lingkup materi. Dan yang ketiga itu melalui pendekatan lintas elemen capaian pembelajaran. Untuk pendekatan yang pertama yaitu langsung dari berdasarkan CP. Nah, di sini saya ambil contoh elemen SKI periode Islam di Nusantara pada fase D. Elemen dan CP ini diambil dari keputusan Dirjen Pendis nomor 3211 tahun 2022. Di sini ada elemennya ya dari mulai periode Rasulullah sampai dengan periode Islam di Nusantara. Itu tergantung fasenya masing-masing. Kebetulan di sini saya mengambil fase D. Jadi ini elemennya sudah jelas, sudah ada ya elemen SKI, lalu capaian pelajarannya juga sudah ada di sini, tinggal memindahkan. Selanjutnya setelah kita menemukan elemen capaian pembelajaran dan capaian pembelajaran itu sendiri, maka selanjutnya menyusun atau mengembangkan tujuan pembelajaran. Nah, yang saya pahami bahwa ini yang pertama, kita menganalisis dulu kompetensi ya. Kompetensi di sini karena tujuan pembelajaran dalam kurikulum Merdeka ini kan ada dua komponen utama. Yang pertama itu kompetensi, yang kedua lingkup materi. Dan yang ketiga ini dikaitkan dengan konteks berarti di sini ada kita temukan konteks. Dari capaian pembelajaran yang ini, kompetensinya ini ya, menganalisis. Ini kita kasih tanda kompetensi. Kemudian lingkup materinya itu ada beberapa ya, satu, dua, tiga, empat. Ini ada empat lingkup materi. Dan ini merupakan konteks. Menurut pemahaman saya ini tinggal menguraikan capaian pembelajaran ke dalam tujuan pembelajaran. Jadi yang pertama kita memindahkan kompetensinya dulu, menganalisis. Jadi materi pertama ini ya. Yang kedua sama menganalisis lingkup materi yang kedua ini. Tujuan pembelajaran yang ketiga sama menganalisis ya. Analisis itu diambil dari sini, dari yang ini. Lalu ini yang keempat. Nah, ini secara komponen utama ini sudah lengkap. Yang pertama ada kompetensi ya. Ini kompetensinya saya kasih tanda tebal. Lalu materi. Materinya ini kan diambil dari sini, dipecah ya. Sehingga ini ditemukan seperti ini. Nah, tinggal kita menambahkan konteks. Konteksnya dari mana? Ini konteksnya dari sini. Misalnya ini ya. Menganalisis sejarah penyebaran Islam di Nusantara sebagai inspirasi untuk menumbuhkan sikap nasionalisme misalnya. Ya, seperti itu. Ini yang pertama yaitu merumuskan tujuan pembelajaran langsung dari capaian pembelajaran. Selanjutnya, merumuskan tujuan pembelajaran dengan menganalisis kompetensi dan lingkup materi. Ini pada dasarnya sama seperti yang pertama tadi. Jadi kita menuliskan kompetensi di kolom kompetensi yang ini beserta dengan turunannya.
Dan ini boleh menggunakan berbagai teori, tidak terpaku pada satu teori saja. Yang penting relevan dengan kebutuhan peserta didik dan karakteristik mata pelajaran. Materinya seperti yang tadi ya disebar ini. Ini bisa juga dipecah ya Bapak Ibu. Sejarah penyebaran Islam itu apa saja misalnya. Saya ini ambil contoh yang ini aja pemecahan dari CP saja. Ini kompetensinya contoh saja ya Bapak Ibu. Tujuan pembelajarannya misalnya ini menganalisis kondisi masyarakat Nusantara sebelum Islam untuk merawat nasionalisme, menumbuhkan sikap toleransi dan kebinekaan. Kompetensinya ini menganalisis, lalu lingkup materinya yang ini, dan tujuan pembelajarannya tetap mengandung dua komponen utama dan konteks. Komponen utama yaitu kompetensi, lingkup materinya ini, konteksnya ini, ya, dan seterusnya. Lalu yang ketiga, merumuskan tujuan pembelajaran lintas elemen CP. Di sini capaian pembelajaran untuk contoh ini saya menggunakan USKI kelas D. Ini elemennya di atas saya kasih warna tebal ya, kasih bold, lengkap dengan capaian pembelajarannya di bawah. Cara merumuskan tujuan pembelajaran lintas CP itu yang saya pahami, misalnya seperti ini kompetensinya, materinya misalnya ini misi dan strategi dakwah Rasulullah di Mekah. Atau misalnya begini, analisis misi dakwah Rasulullah SAW di Mekah. Ini kompetensi, ini materi sebagai inspirasi untuk misalnya, nah ini kan belum terintegrasi ya Bapak Ibu. Ini masih menggunakan kompetensi, lingkup materi, dan konteks dari satu elemen saja. Yang dimaksud dengan lintas yang saya pahami ini adalah menggabungkan dengan elemen yang lain yang berkaitan. Misalnya kita cari di sini, misalnya ini ya, ambil dari situ. Menganalisis misi dakwah Rasulullah SAW di Mekah sebagai inspirasi untuk menerapkan sikap ukhuwah Islamiyah, ukhuwah Basariyah, ukhuwah Insaniyah, dan ukhuwah Wataniyah dalam kebinekaan sehingga peserta didik memegang teguh prinsip toleransi kehidupan berbangsa dan beragama, misalnya seperti itu. Ya, mudah-mudahan pemahaman saya ini tidak keliru dan bermanfaat buat kita semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.